Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Patimura. Di sini kami akan mewawancarai masyarakat dengan topik masalah penggunaan media sosial. Perkenalkan, saya Hesti Novianti dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini kami mendapatkan tugas dari dosen Pendidikan Kewarganegaraan untuk mewawancarai. Di sini kami mengambil topik penggunaan media sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak? Perkenalkan, nama saya Luli Oktamina, panggil saja Luli. Oh ya, Kak Luli. Di sini yang pertama yang saya akan tanyakan, seberapa sering kakak menggunakan media sosial dalam sehari? Dan apa platform yang paling sering kakak gunakan? Saya sering sekali menggunakan aplikasi WhatsApp. Kadang tiap hari itu mungkin saya habiskan waktu untuk 8 jam atau 10 jam per hari. Yang berikutnya, apa alasan utama kakak menggunakan media sosial? Apakah itu untuk bersosialisasi, mencari informasi, atau hiburan? Ketiganya masuk sekali ya. Kalau untuk komunikasi, tentunya saya di sini mengkomunikasi lebih sering menggunakan aplikasi WhatsApp, entah itu untuk orang tua, teman-teman, dan juga orang lain. Kalau untuk mencari informasi, iya juga karena lewat situs-situs seperti Reels yang ada di WhatsApp itu saya sering menggunakannya juga untuk mencari informasi dan menggunakannya juga untuk hiburan saya sendiri. Kakak, terima kasih atas waktunya. Saya permisi. Kenalkan, nama saya Herlina Nazikit. Saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di saat ini kami mendapat tugas dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu tugas wawancara tentang media sosial. Apakah kakak bersedia untuk saya wawancarai? Iya. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak siapa? Oh, beta nama Gabriela. Beta kuliah di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Iya, kakak. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk kakak. Yang pertama, apakah kakak pernah merasa menggunakan media sosial mempengaruhi kesehatan mental kakak? Jika ya, bagaimana? Ya, terima kasih. Untuk saya sendiri, saya merasa bahwa dalam penggunaan media sosial itu tidak ada pengaruh dalam kesehatan saya karena ketika menggunakan media sosial atau ketika saya bermain media sosial itu saya menggunakan waktu, jadi tidak sampai berjam-jam, mungkin satu atau 2 jam saja, sehingga saya bisa juga mengontrol kesehatan saya, misalnya kesehatan mata dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh untuk masalah kesehatan saya. Iya kakak. Pertanyaan yang kedua, apakah kakak pernah merasa kecanduan dalam menggunakan media sosial? Oke, kalau untuk saya sendiri, saya tidak merasa kecanduan karena tadi jawaban yang pertama yang saya bilang bahwa saya tuh menggunakan waktu dalam penggunaan media sosial. Jadi ketika saya tidak terus menerus bermain media sosial, saya juga tahu bahwa ketika menggunakan media sosial itu juga sebagai hiburan. Tetapi saya tidak menggunakan itu untuk menggunakan media sosial dan kemudian saya menjadi kecanduan karena saya membagi waktu saya. Jadi yang tadi seperti saya bilang hanya 1-2 jam, sehingga saya tidak terlalu merasa kecanduan dalam bermain sosial media. Kalau misalnya sehari tidak bermain sosial media pun juga tidak masalah. Jadi tidak ada merasa kecanduan dalam bermain media sosial. Iya. Terima kasih kakak untuk kesediaan waktunya. Permisi kakak. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Syakar Ishak, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Patimura. Di sini saya telah bersama salah satu mahasiswi. Perkenalkan, nama saya Salsa Dewi Pratiwi Tuharia dari Stikes Maluku Husada, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Husada. Ya. Apakah Sasa mempunyai media sosial? Ya, punya. Ya. Apa Sasa pernah merasa penggunaan media sosial mempengaruhi kesehatan sendiri? Ya, penggunaan media sosial itu dapat memengaruhi kesehatan baik fisik maupun mental. Misalnya dapat memicu depresi, gangguan tidur, dan kesehatan mental lainnya. Apa ada saran dari Sasa untuk orang lain tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak dan sehat? Ya, saran dari saya untuk menggunakan media sosial dengan baik dan bijak itu yang pertama, pilihlah konten yang positif. Karena kan di media sosial sekarang itu ada konten yang negatif seperti porno, seksual, dan pelecehan yang lainnya. Yang kedua itu hindari penggunaan kata-kata kasar dalam berkomentar di media sosial. Dan yang ketiga, batasi waktu penggunaan dalam media sosial. Karena kan kalau berlebihan bisa memengaruhi kesehatan lagi salah. Iya, mungkin. Dan waktunya saya mohon maaf apabila sudah mengganggu. Iya, sama-sama. Ya, saya permisi.
kesimpulan dapat kami ambil dari wawancara yaitu media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup jika digunakan dengan bijaksana dan seimbang. Namun, penting bagi pengguna untuk memahami risiko dan memanfaatkan media sosial dengan cara yang sehat, seperti mengatur batasan waktu, memverifikasi informasi, serta menjaga privasi dan keamanan. Dengan pendekatan ini, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai alat yang positif dalam kehidupan sehari-hari.